ini. Coba Kak kulinya lah. Hai kakak. Kakak sana, kakak sana. Indonesia Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang saya sudah berada di Jalan Happy ini ya. Tepatnya di altar apa nih Bang namanya Bang? Sipu, Jongkasiong. Kalau Datuk ini altar Datuk apa ini? Bambu hijau. Bambu hijau ya. Nah, sekaligus dengan Abang Tungkinya ini siapa nih? Mungkin perlu disampaikan nama beliau ini. Nama saya Jeffrey. Jeffrey ya. Ya. Nah, kira-kira usia Abang ini berapa sekarang nih? Udah 30. 30? Iya. Usia bertatungnya? Sejak 13 tahun. Wih, 13 tahun. Nah, Udah 13 tahun. 17 tahun. 17 tahun ya? Iya. Nah, usia yang bukan kaleng-kaleng lagi lah ya. Kalau udah 13-10 ke atas itu bertatung itu. Udah 17 tahun. Ini ngomong-ngomong, ini ada berapa banyak datuk yang ada di sekitar sini? 7 datuk ya? Ya, 7 datuk. Kalau Sipu? Sipu juga sekitar gitulah 7 7 sama juga. 8 gitulah. 7 sama 8 ya. Nah, kemudian yang sering ditangani oleh altar abang ini orang-orang yang membutuhkan apa kira-kira? Kadang-kadang undang datuk pohon datang berobat gitu. Berobat ya? Kalau Sipu? Sipu juga sama gitu. Sama lah, yang mana? Tergantung dia percaya yang mana lah. Oh gitu. Tapi bukan abang yang nentukan. Kan itu tergantung orang mau obat suruh Pak Kong atau Datuk gitu. Oh gitu. Kalau yang datang itu pengennya ke Datuk, ya siap tinggal cari Datuk Ya, kan. gitu. Kalau yang datang pengen Pak Kung, Pak Kung, tinggal gitu. cari Pak Kung. Nah kemudian kalau hal-hal lain selain berobat, apa aja bang yang bisa dilakukan? Tergantung dia suruh gitu. Oh tergantung si ini Yang dia perlu apa, dia suruh apa gitu. ya orang yang datang lah ya. Iya. Nampaknya dia ingin membersihkan rumah, Bisa juga. cuci sebu ya, cuci sebu. rumah itu ya. Nah maksudnya ya menghilangkan roh-roh negatif yang ada, hawa-hawa negatif dalam rumah itulah. Nah ini bisa bang ya? Bisa. Kemudian pamannya Sering disuruh gitu. sering ya? Iya. Nah satu lagi kadang-kadang orang buka lahan pertanian, perkebunan, ini kan melihat Hong Shui kayak apa? Itu jarang disuruh bang. Jarang ya? Iya. Nah itu melihat keberuntungannya ya? Iya, keberuntungan juga. Tapi bisa ya. Cuman jarang disuruh kayak gitu. Kemudian juga umpamanya orang-orang usaha Gitu. bisa ya. Nah kemudian hal lain yang misalnya berketerkaitan dengan kena santet apa segala macam Bisa juga. bisa. Tapi nyantet Nyentet nggak tahu dia. Kalau dia bisa, saya juga nggak tahu. Jarang digunakannya bang. iya. Tapi si abang mau nggak nyantet orang? Nggak mau. Kita jadi manusia harus sesama menolong bang. Ya bukan untuk menyakiti orang Iya, ya bang ya. Gitu. Nah kemudian punya sipu, punya datuk, mungkin ya berkeinginan mengarahkan hal-hal yang baik lah. Iya betul. Ya karena datuk maupun sipu bisa masuk raga ini kan untuk meningkatkan kebaikan itu aja. Baik untuk si datuk itu sendiri atau si sipu itu sendiri maupun untuk raga supaya ilmunya lebih bisa meningkat. Iya bisa lebih maju gitu. Ya kalau dia berbuat jahat mungkin ada hukuman tersendiri kali ya. Iya. Ya. Kena juga kita yang kena, bukan sipu yang kena. Oh, kalau gitu. kita yang salah guna lah gitu. Iya. Jadi mungkin ada harapan abang ke depannya seperti apa kira-kira untuk sahabat-sahabat kita tatung? Ya itulah kalau maju terus. Maju terus.
saling apa namanya berbagi. Iya, berbagi. Saling berbagi apakah pengetahuan pengobatan atau Iya. apa dan sebagainya itu ya. Oke, sementara itu Bang Jepri ya, Bang Jepri Jep. Nah, ini ya dikenalnya beliau nih akrabnya dipanggil Bang Jepri Jep. Nah, demikian bincang-bincang saya bersama beliau. Saya akhiri. Baik. Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Salam sejahtera untuk kita Salam semua. sukses selalu. Iya. Bisa terbalik, dibalikin sendiri. Itu Datuk sengaja, Bang. Apa? Nggak ada duit, rokok inilah. Ah, Ang miskin. miskin lah. Mun kaya mali rokok Surya. Tok, Apa tuh? Batulang. au tarang lah supaya nampak muka Datuk. Kalau galap tak nampak muka Datuk. Tak kajut. Oh, tak kajut. Salam dulu kita tuh. Ah, Tak kumbay ba? Boleh bang? kami dari Singkawang tuh. Iya bang. Ah, Norman Bong. Datuk siapa? Atuk pohon. Datuk Pohon. Waduh, Datuk Pohon. Datuk Pohon tinggal di mana? Rantau. Gunung Rantau. Oh. Ini. Ah, terima kasih tuh ya udah datang tuh ya. Batulang. Nggak apa-apa, bagus. Biar jelas nampak muka Datuk. Nanti kami tunjukkan kalau galap hitam muka Datuk. Ah, supaya ganteng Datuk. Ah, Mampus ah. Mana boleh? Boleh, apa tak boleh? Datuk kan anhyung keren. Ayo tuh ya. Mampus. Tuh, Datang kumbay ba? datang ke sinilah memang mau ketemu Datuk, ngajak Datuk bincang-bincang. Nah, karena Ayo. Nah, layo-layo ah. baju Datuk pun bagus. Bagi layo-layo. Enak gak tuh? Enak gak rokoknya? Wangi ya? Ah, enak. Rokok orang dunia tuh. Mampus ya. Au. Ini ngomong-ngomong Datuk dulunya sebagai manusia pernah kan?
Pernah jadi manusia kan Datuk dulu? Sebagai manusia Datuk tinggal di mana? Rantau. Rantau ya. Rantau mana tuh? Jarang. Itu jauh. Naik bukit, turun bukit. Oh, rantau di arah-arah Bengkayang sana. Dengan Gunung Bawang jauh enggak? Beda arah. Beda arah ya, tuh ya. Nah, kemudian juga waktu Datuk sebagai manusia, yang Datuk kerjakan tuh apa dulu tuh? Apa? Betapa? Oh, betapa. Dari manusia, Datuk betapa? Aduh, berapa lama Datuk betapa tuh? Apakah dulu Datuk pernah mengalami kematian? Berarti Datuk mulai bertapa sejak jadi manusia. Dan sampai sekarang. Berapa tahun tuh? Lama oh. Tak tahu. 100 tahun? Lebih ya? 200 tahun? 300 tahun? 400 tahun? 700? Waduh, lama tuh. Jadi Datuk nggak tahu tentang Datuk masih hidup atau sudah meninggal. Sekarang Datuk tahu nggak Datuk sudah meninggal? Udah bisa masuk sarung. Tahu. Oh, Kalau tidak tahu, tak mampus, Bok. berarti sarung yang cerita mungkin. Nah, kemudian juga saya pengen tahu nih tuh, waktu dulu Datuk sebagai manusia pernah menikah enggak? Takut sama rambut panjang. Ngapa takut? Kalau dekat-dekat mau tangpuh. Gitu. Jadi Datuk jelasnya waktu hidup sebagai manusia belum pernah menikah lah ya. Banyak kopi, Pak. Nyocok doh. Nyocok doh. Di mic kopi. Ada dalam. Belum bikin. Nyocok doh. Bang Alo, sini. Ya, bikin minum dulu Datuk. Nanti baru. Enak. Cuman tato nyocok doang. Kenapa? Nana apa-apa. Memang dipersiapkan untuk Datuk datang. Iya tuh ya. Nah, jadi Datuk selama bertapa itu, apakah memang keinginan Datuk sendiri atau diambil oleh satu guru tuh? Sama. Guru. Diajarkan guru. Oh, guru yang ngambil Datuk. Ada. Balas dendam, Mak. Apa tuh? Balas dendam. Ada balas dendam. Oh, balas dendam. Datuk balas dendam dengan siapa? Adik. Satu. Adik Datuk. Adik Datuk. Mampus. Kenapa? Santet. Oh, adik Datuk kena santet. Datuk marah. Tapi dah ketemu belum orangnya? Mampus juga. Mampus juga. Ndak Datuk balas dendam pun dia pun mati juga. Udah, enek. Oh, gitu. Tapi sekarang pernah ketemu ndak Datuk dengan yang pernah nyantet adik Datuk? Ketemu, tarung. Tarung ya. Siapa menang? Katang, menang. Katang, kalah. Oh, begitu masih di alam sana Datuk sama Datuk masih berkelahi. Ilmu. Oh, Lewat ilmu. ilmu. Tapi kenapa kok ndak ada damai gitu tuh? Marah. Nggak usah marah tuh. Damai kan lebih bagus tuh. Tak ngacau. Nanti kan bisa saling memaafkan. Masing-masing udah jadi Datuk kan bisa saling memaafkan tuh. Bukan Datuk. Siapa? Manusia. Setengah dewa. Oh, manusia setengah dewa. Siapa manusia setengah dewa itu tuh? Datuk. Manusia setengah dewa. Kok bisa jadi manusia setengah dewa? Datuk tidak tahu. Mampus. Datuk. Kapan? Oh, gitu. Jadi waktu itu Datuk memang belum pernah meninggal. Masih dalam keadaan pertapaan. Tiba-tiba Datuk sadar bahwa Datuk sudah meninggal. Karena sudah usia 700 tahun. Lebih kan? Nah, bayangin dah. Mana ada lagi manusia bisa hidup 700 tahun tuh. Mampus ya. Mampus lah semua. Udah, enek.
Tang jarang, tang susah. Oh. Kemudian tuh sejak Datuk bertapa sampai selesai bertapa kan. Nah, keahlian atau kemampuan Datuk dalam hal apa aja? Dorong Hah? manusia. Apa tuh? Saring. Suruh satu. Lonceng. Kasih pala ceki. Oh, Mampus. gitu. Berarti Datuk ini bisa membantu ngasih rejeki. Pengobatan bisa Datuk? Ngobatin orang sakit. Hah? Bohong lagi Datuk nih. Tak tahu Hah? caranya gimana. Ngobatin orang sakit Datuk? Masa Datuk tak tahu caranya gimana? Satu. Datang. Nyocok kopi. Tang rokok. Datuk merendahkan. Tang buo. Nore. Datuk ini suka merendah diri. Kan tidak salah disampaikan. Nanang nore. Nanang makot mampus. Semua orang bisa noreh tuh. Tapi tidak semua orang bisa melakukan pengobatan. Susah ya. Kan? Nah, Datuk mungkin ingat ndak? Datuk bawa sarungnya jalan-jalan ke tempat Datuk. Nah, ilmu apa yang Datuk kasih itu? Pak takut. Pak Sarung takut. Nah, kan Datuk kasih dia ilmu. Jangan kasih dia salah guna. Nah, Pak ayo. tapi Datuk kan ndak bilang dia supaya ilmu ini jangan digunakan untuk ini. Hanya Datuk kasih gitu aja. Nah, harusnya kan Datuk kasih tahu ada ilmu ini jangan Kalau begini. Datuk ajarin. Udah kasih tahu sama saja. Bohong. Nah, Pak kenapa kalau sini. nanti pamannya ilmu itu ndak boleh dibawa ke dalam WC. Dia masuk WC bawa ilmu itu gimana? Kalau otaknya cerdas. Tahu. Iya, tapi kan ada hal-hal yang boleh, pantangannya kan tetap ada tuh. Jadi sebelum dia menggunakan ilmu itu kok tiba-tiba sudah melanggar pantangan kan jadi kosong lagi ilmu itu. Belajar lagi. Jadi ilmu yang Datuk kasihkan ke sarung tuh untuk apa tuh gunanya tuh? Cara jaga badan. Jaga badan. Kalau kena sakit bisa. Bisa menyembuhkan sendiri. Nah, kemudian untuk orang lain? Bisa juga untuk menyembuhkan sakit orang lain. Bisa. Nah, bagaimana caranya? Datuk ndak ngajarkan caranya? Kalau udah kena, Datuk bisa kasih tahu. Oh, gitu. Oh, nanti Datuk yang ngasih tahu kalau orang yang sakit tuh hadir di altar Datuk, minta bantu dengan Datuk, barulah Datuk ngasih tahu ke sarungnya bahwa ini sakitnya ini, ngobatnya begini. Oh, gitu. Itulah yang kasihan kan sarungnya. Datuk kasih ilmu tapi ndak Datuk ajarkan kegunaannya. Nanti bahaya. Kok bahaya tuh? Susah. Oh. Bahasa Sarung tak susah. Ya, biasanya kalau Datuk ajarkan paling sampai 3-4 ya. Padahal itu ilmu yang Datuk kasihkan bisa 10, bisa 11, bisa 12, bertingkat. Ya. Itu ya tuh ya gunanya, atau memang Datuk ndak mau nyampaikan sikit-sikit gitu, ndak mau ya tuh ya, biar dia tahu sendiri. Ternyata ilmu yang Datuk kasihkan itu banyak gunanya kan. Selain bisa untuk ngobatin orang, melindungi badan si sarung sendiri, jaga keluarga sarung, juga bisa dapat rezeki. Tak gampang oh. Tak gampang tuh. Tapi Yang penting badan sehat. ya. Udah bagus ya. Tapi syaratnya apa kira-kira tuh? Syarat-syarat yang harus dilakukan sarung tadi. Kalau disuruh bantu. Kalau tidak mampu, buat apa bantu ah? Iya, berarti si sarung ini harus berbuat baik juga kan? Supaya ilmu Datuk yang Datuk kasihkan ke sarung ini semakin Lebih kuat. Tingkat. Ya, bisa meningkat. Nah, tapi ya kalau ilmu sarungnya meningkat ilmunya, Datuk meningkat tak? Nah, Rajin sembahyang. ya, tapi sarungnya kan rajin sembahyang. Mampu tak? Mana ada?
Ah. 1 tahun tidak ada pika kering. Kecuali datang Lajin. Baru ada. Ya maklum lah, nama Sarung kan beda dengan Datuk. Sarung ini kan juga masih perlu cari nafkah untuk anak istri makan. Cari rambut panjang ah. Ah, Mampus ya. rambut panjang mana lagi yang mau Sarung mau?